Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak terasa semua itu berlimpah dalam hidup kita. Bila kita bandingkan luasnya lautan dan tingginya gunung yang ada di muka bumi ini, niscaya nikmat dari Allah jauhlah lebih luas dan jauhlah lebih tinggi dari gunung tertinggi sekalipun. Bahkan terkadang tanpa kita pinta pun Allah tetap menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita. Sebut saja nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan juga kita sampai saat ini dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Itu pun merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa lebih baik. Maka dari itu, tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di antara kita terkadang seringkali tanpa sadar mengingkari nikmat yang Allah berikan. Padahal dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kamu dustakan? Itu artinya bahwa nikmat Allah sangatlah banyak, sangatlah luas, sangatlah melimpah. Namun kembali lagi, terkadang kita membatasi nikmat tersebut hanya dalam hal materi saja yang kita terima. Ketika kita berbicara tentang syukur, ada dua hal yang berkaitan dengannya dan tidak bisa terlepas darinya. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah rasa bahagia. Bisa jadi jika kita kaji lebih dalam makna dari surat Ibrahim ayat 7 yang tadi dibacakan pada mukadimah, kalimat pertama disampaikan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Dengan bersyukur dan nikmat kita ditambah, itu artinya akan ada peningkatan rasa bahagia yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan dengan bersyukur, Allah banyak cara memberikan nikmat atau banyak cara menambah nikmat tersebut. Bahkan dalam surat At-Tolaq ayat 3, min haitsu la yahtasib, Allah menjelaskan bahwa rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu adalah bukti nyata bahwa Allah akan menambah nikmat kepada kita barang siapa umat yang bersyukur atau hamba yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Namun sebaliknya, jika kita kaji kalimat berikutnya pada ayat tersebut, pada ayat 7 surat Ibrahim, dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah sangatlah pedih. Itu bisa jadi yang kita rasakan, misalkan seperti gelisah, takut dalam menjalani hidup ini, itu merupakan bagian dari azab yang Allah berikan kepada kita. Bisa kita ambil contoh dari kisah Qarun.
di mana dia adalah makhluk yang kufur terhadap nikmat Allah. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang didapatnya merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Dia lupa berterima kasih kepada Allah bahwa Allah yang memberikan semuanya. Di sana dengan mudah Allah memberikan azab kepadanya dengan ditenggelamkannya Qarun bersama harta-hartanya. Itu pun merupakan azab yang pasti dan jelas Allah buktikan ketika di dunia. Belum lagi azab yang nanti kita nantikan di akhirat kelak. Nauzubillahi min zalik. Dengan bersyukur kita juga akan berkaitan, tadi disebutkan, dan berkaitan dengan bahagia. Itu pada dasarnya ketika kita ingin bahagia, tentu utamakan bersyukurnya. Jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur. Justru itu hal yang terbalik, karena dalam surat Ibrahim tadi dijelaskan, bersyukur itu ada pada tempat pertama atau posisi pertama. Setelah bersyukur itu kemudian nikmat, setelah nikmat jelas akan merasakan bahagia ya kemudian. Bagaimana lantas kita bersyukur kepada Allah? Banyak cara kita bersyukur kepada Allah. Paling mudah yaitu bersyukur dengan lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, artinya kita memuji bahwa segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik alam ini. Allah yang maha memiliki segalanya. Yang berikutnya yaitu bersyukur dengan perbuatan. Contohnya saja, misalkan seorang yang berolahraga, itu bisa dikatakan bentuk syukur dengan perbuatan. Artinya dia yang berolahraga menjaga kesehatan tubuhnya, artinya mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Karena ada dua nikmat yang biasanya manusia lalai akan terhadapnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Yang berikutnya adalah bersyukur secara hati atau qalbu, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapat saat ini, itu semuanya berasal dari Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita yang hebat, melainkan Allah yang memberikan itu semua agar kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kufur yang bisa menenggelamkan kita dalam azab Allah yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Segala yang benar datangnya dari Allah, dan semua kekurangan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.